Bantuan PKH tahap ke-1 dan BPNT 2023 terancam tidak cair lagi jika status BPJS KIS PBI Anda seperti ini. Nah, seperti apa beritanya, seperti apa informasinya, simak setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang penting, yaitu bantuan PKH tahap ke-1 dan BPNT 2023 terancam tidak cair jika status BPJS KIS PBI Anda seperti ini. Nah, maksudnya bagaimana? Simak informasinya akhir agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke informasi selengkapnya, bahwa bantuan PKH tahap ke-1 dan BPNT 2023 terancam tidak cair jika status BPJS KIS PBI Anda seperti berikut ini. Namun sebelum kita membahas ada apa dengan status BPJS KIS PBI, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu ya kepada sahabat sosial mengenai update pencairan PKH tahap ke-1 ya sahabat sosial. Menjelang pencairan PKH tahap ke-1 dan BPNT 2023, kemarin Ibu Menteri Sosial memberikan sinyal kepada kita semua bahwa pencairan lewat PT Pos Indonesia hanya yang kondisinya adalah seperti di atas gunung, pesisir, kemudian perbatasan, yang intinya adalah susah dijangkau aksesnya jika harus ke ATM. Butuh waktu yang cukup jauh atau cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menuju ke ATM tentunya. Dan juga Ibu Menteri mengatakan tidak ada anggaran untuk penyaluran lewat PT Pos Indonesia. Karena melalui PT Pos Indonesia tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar ya sahabat sosial. Nah, bisa kita simpulkan sahabat sosial bahwa pencairan PKH tahap ke-1 nanti adalah melewati kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS merah putih ya sahabat sosial. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Sembari kita menunggu pencairan PKH tahap ke-1 dan BPNT alokasi Januari, Februari, dan juga Maret, simpan baik-baik kartu KKS-nya, jangan sampai rusak. Biasanya yang sering rusak adalah sensor hitam yang berada di belakang, maka harus hati-hati dalam menyimpannya. Apabila rusak maka tidak bisa terbaca oleh mesin ATM dan tentunya tidak bisa ambil bantuannya. Dan juga di samping sensor hitam di belakang juga untuk sensor pembaca yang ada di depan yang berwarna kuning ya sahabat sosial, itu juga sebagai pembaca dari kartu ATM ya, harus hati-hati jangan sampai tergores, jangan sampai rusak tentunya. Nah, apabila ada kartu KKS dari sahabat sosial yang hilang, maka segera laporkan kepada pendamping dan kemudian buat surat kehilangan ke polsek terdekat. Kemudian nanti akan dibuatkan kartu baru. Namun resikonya adalah ketika kartunya hilang, bantuan sosialnya juga tidak cair lagi, itu cukup besar ya sahabat sosial apabila kartu pernah hilang. Maka karena itu pentingnya menjaga kartu KKS merah putih agar pencairannya lancar dan tentunya sesuai dengan komponen ya. Nah, apabila juga ada kartu yang masa aktifnya habis, mohon segera lapor ke pendamping agar dilaporkan ke pusat supaya diperpanjang secara otomatis. Jadi untuk yang sekarang adalah bisa diperpanjang secara otomatis ya sahabat sosial. Namun kalian perlu ketahui harus lapor kepada pendamping agar diupdate ya sahabat sosial. Jadi tidak perlu ke bank lagi untuk memperpanjang masa aktif dari kartu KKS merah putih walaupun ditulisan di kartunya sudah habis masa aktifnya ya. Jadi sudah paham ya sahabat sosial. Kemudian selain dari info terbaru dari Ibu Risma selaku Menteri Sosial, ada kabar terbaru juga yang datanya dari PLT Dirjen Linjamsos, yaitu Bapak Robben Riko mengatakan seharusnya untuk pencairan PKH tahap ke-1, termin ke-1 akan segera cair di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Januari tahun 2023 ini.
Namun karena ada sedikit kendala, yang diantaranya adalah ada 4 kendala yang menyebabkan mundurnya pencairan PKH tahap ke-1, termin ke-1 ya sahabat sosial, saya akan bacakan. Yang pertama kendalanya adalah belum diturunkannya surat keputusan dari Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua sahabat sosial, Kementerian Sosial masih fokus menyelesaikan bantuan sosial anggaran tahun 2022. Salah satunya yang belum terselesaikan adalah bantuan atensi YAPI tahun 2022 untuk alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember. Karena hingga hari ini sahabat sosial di tanggal 20 Januari tahun 2023 masih terus dicairkan untuk atensi anak yatim tersebut ya. Karena akan diprediksi hingga akhir bulan ini untuk pencairan atensi anak yatim selesai ya. Kita berharap di akhir bulan ini untuk atensi anak yatim terselesaikan penyalurannya sehingga tidak mengganggu untuk pencairan PKH tahap ke-1 di bulan Februari mendatang. Kemudian yang ketiga sahabat sosial, Kementerian Sosial masih melakukan rekonsiliasi bansos yang dicairkan di Bank Himbara atau melalui kantor pos untuk PKH tahap yang keempat. Jadi sahabat sosial, Kementerian Sosial masih melakukan rekonsiliasi nih untuk PKH yang tahap keempatnya kemarin ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat, bansos lain yang belum tuntas diantaranya BPNT alokasi Oktober, November, Desember dan juga BLT BBM untuk tahap kedua ya. Nah, saya jelaskan, rekonsiliasi adalah sangat penting untuk rekapitulasi data KPM yang sudah tersalurkan, maka di tahun 2023 akan disalurkan lagi. Maksudnya adalah ketika di tahap 4 ya, KPM PKH, BPNT sudah tersalurkan, maka kemungkinan besar untuk cair lagi di tahap 1 itu besar sekali ya teman-teman. Bisa dikatakan 99% akan cair lagi. Namun apabila ada terjadi gagal bayar, tidak tersalurkan, maka akan menjadi catatan kenapa tidak tersalurkan. Misalkan ada KPM-nya sudah meninggal dunia atau KPM tidak ditemukan, kemudian seharusnya mendapatkan bantuan sosial tetapi tidak diambil bantuannya, yang bisa mengakibatkan dicabutnya bantuan sosial PKH di tahap selanjutnya ya. Sebagai contoh, KPM tersebut berada di luar kota ketika ada pencairan ya PKH tahap keempat kemarin, misalkan ada di PT Pos. Kemudian KPM tersebut tidak bisa pulang kampung sahabat sosial, dan kemudian ada beberapa peraturan yang tidak bisa diwakilkan, maka dengan sangat terpaksa bantuan tersebut tidak bisa diambil dan hangus ya sahabat sosial. Jadi itu perlu menjadi catatan apabila sudah memasuki bulan pencairan, maka segera pulang kampung terlebih dahulu sebentar saja untuk bisa mencairkan bantuan sosialnya. Karena sayang sekali di samping tidak bisa cair, kemungkinan besar akan dicabut bantuannya itu cukup besar ya sahabat sosial. Jadi harus perlu digarisbawahi. Kemudian untuk masalah yang tadi, apabila status BPJS KIS-nya itu seperti berikut ini, maka bantuan PKH-nya juga akan dihapus sahabat sosial di tahun 2023. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat di layar kaca sahabat sosial ketika di sini ada BPNT, PKH, PBI ya. Nah, kita berawal dari PBIJK terlebih dahulu karena PBI ini untuk update-nya itu setiap bulan ya. Di sini untuk KPM tersebut ini statusnya tidak ya sahabat sosial, kalian bisa lihat di layar. PBI-nya tidak, kemudian PKH-nya periodenya masih kosong, BPNT-nya juga kosong. Nah, ini kemungkinan besar KPM tersebut tidak bisa cair di tahun 2023. Berbeda dengan yang satu ini, di sini kalian bisa lihat di layar PBIJK-nya statusnya ya. Januari 2023 kalian bisa lihat di layar. Kemudian PKH-nya juga sudah muncul nih periodenya 2023 triwulan 1. Berarti untuk tahun 2023 ini sahabat sosial. Nah, ini kemungkinan besar KPM tersebut sudah masuk SK penerima dan juga KPM tersebut dipastikan akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023. Nah, jadi kalian di antara yang mana? Apabila di antara salah satu dari ini, maka kalian harus perhatikan apakah kalian PBI-nya tidak cair lagi, karena PBI ini bisa memengaruhi bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT ya sahabat sosial. Nah, itulah informasinya untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.